Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman di mana di sore hari ini yang seperti halnya biasa kita biasanya itu mengadakan acara dialog Islam Kristen, tapi melainkan bukan malam hari ya, melainkan sore. Dan bagi teman-teman yang muslim di mana di malam hari ini, di mana di sore hari ini yang belum sholat asar, silakan untuk sholat asar dulu karena waktu asar dengan maghrib itu mepet dan terlebih acara kita kurang lebih 1,5 jam. Jadi jangan lupa ketika Anda melihat channel ini jangan sampai terlupakan untuk sholat asar. Oke, terima kasih ya kepada teman-teman dan silakan bagi teman-teman yang ketika menonton acara hari ini untuk memberikan komentar yang terbaik dan juga santun, tidak ada lokokan seperti itu karena Geraha Mu'alaf selalu menghadirkan para pembicara yang selalu santun, yang tentu saja apa yang kita lakukan ini agar orang-orang yang berdialog di Geraha Mu'alaf itu menjadi orang yang beradab dan jangan sampai tidak memiliki adab. Nah, bagi teman-teman yang memiliki lebih, silakan salurkan donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah dengan kode bank 451. Adapun nomor rekeningnya 1184 kali 9987 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Nah, nomor rekening ini dikhususkan untuk membantu saudara-saudara kita di mana saat ini sedang mengalami bencana alam, gempa, banjir. Oleh karena itu, mari kita bantu saudara-saudara kita yang saat ini mengalami kondisi yang sungguh sangat pahit, sungguh sangat menyayat hati, dan kalau bukan kita, siapa lagi? Mari melalui channel Geraha Mu'alaf, kita bantu saudara-saudara kita yang terkena gempa, kondisi banjir, dan hanya pakaian yang ada di badan saja yang mereka kenakan, dan mereka pun membutuhkan pula makanan, obat-obatan. Oleh karena itu, mari teman-teman kita bantu tanpa melihat perbedaan adanya agama, suku, ras, dan juga wilayah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mari bantu kita yang sesama saudara setanah air, terlebih sesama saudara satu akidah. Oke, bagi teman-teman perlu diketahui bahwa hal ini yang teman lihat saat ini acara tersebut selalu disiarkan ke berbagai puluhan channel lainnya. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like channel-channel muslim lainnya. Mari kita satukan ikatan dalam satu ikatan akidah untuk selalu subscribe, like, dan share channel-channel yang berafiliasi dengan channel Geraha Mu'alaf sebagaimana yang ada di teks layar ini ya teman-teman. Dan sore hari ini kedua pembicara telah ada di backstage. Namun sebelum keduanya saya angkat ke ringnya channel Geraha Mu'alaf, silakan bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, silakan berikan, salurkan zakat, sedekah, infak, donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah, di mana kode banknya itu adalah 451, nomor rekening 1184 kali 9995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Dan ketika teman-teman ikut melalui channel Geraha Mu'alaf, melalui Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, ingin ikut membebaskan lahan seluas 6 hektar, silakan sertakan angka 1 di belakang transferannya, di mana untuk membebaskan lahan yang 1 meternya itu 250.000, sertakan angka 1 di belakangnya. Biar tanah yang seluas 6 hektar bisa kita bebaskan dan bisa kita dirikan secepat mungkin pendirian pesantren modern At-Tauhid, seperti itu. Oke, kan kita tampilkan terlebih dahulu Pak Martin Nale. Ya, selamat sore. Selamat sore, salam ya. Terima kasih atas kesediaan Pak Martin, di mana di sore hari ini Pak Martin bersedia berdialog dengan muslim di channelnya Geraha Mu'alaf yang terkenal begitu sangat netral, tetapi begitu sangat beradab ya dalam mengadakan berbagai hal debat Islam Kristen, Kristen versus Kristen. Selanjutnya dari pihak muslim akan kita naikkan ke atas ringnya channel Geraha Mu'alaf, yaitu penegak Islam, channel yang bernama Saudara Yusuf. Bagaimana Saudara Yusuf? Assalamualaikum. Jelas suara saya? Waalaikumsalam, Bang. Suara saya, Bang. Jelas. Kalau suara saya gimana, jelas? Jelas. Oke. Dan perlu diketahui ya, teman-teman, dimanapun Anda berada, khususnya bagi kedua pembicara, bahwa dialog tersebut yang saat ini sedang terjadi, temanya adalah sebagaimana yang di layar. Siapakah yang memiliki konsep ketuhanan yang benar? Pihak Islam atau pihak Kristen? Ngomong-ngomong, sudah sepakat Pak Martin maupun Kang Yusuf atas tema yang ada di layar ini? Ya, sudah kita disepakati. Oke, jika memang telah sepakat, sebelum kita mulai, saya selalu mengingatkan,
ketika terjadi dialog, mohon untuk tidak ada olok-olokan, tidak ada ad hominem, dan mari kita jaga, kita ini hidup di negara NKRI yang negara hukum, dan ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan yang terjadi di kemudian hari, maka channel Geraham Mualaf tidak bertanggung jawab. Bisa dipahami ya bagi kedua belah pihak? Oke, sekarang kita tampilkan rule-nya dialog seperti apa. Apakah mau 2 menit bertanya, 7 menit menjawab, ataukah memang posisinya 40 menit, 40 menit? 40 menit itu sudah termasuk bertanya, menjawab. Itu aja ya, Martin ya. Gimana? Sepertinya 40-40 aja ya. Oke, siap. Bentar, kan kita setting dulu. Jika seperti itu, akan kita coba tampilkan nanti ke layar, dan sambil menunggu waktu di setting terlebih dahulu, silakan ya bagi teman-teman untuk posisinya, silakan untuk subscribe, like channel-channel yang berafiliasi dengan Geraham Mualaf, sebagaimana yang teman-teman sedang dicek di layar ya, seperti itu. Dan kita ada sekitar 22 channel, termasuk yang ada di layar Anda. Oke. Sebentar akan kita setting dulu, dikarenakan ada permasalahan waktu pensettingannya. Sebentar akan saya coba set ya. Dan dikarenakan ini posisi laptop tidak memungkinkan, maka maaf saya tidak memberikan wajah ya, tetapi menggunakan avatar, dikarenakan biar lancar atas apa yang terjadi di dialog malam hari ini. Sebentar akan saya setting dulu. Oke, ngomong-ngomong, siapa yang mau terlebih dahulu untuk memberikan pernyataan? Silakan. Silakan, Pak Saudara Martin. Yusuf. Hah? Gimana? Saya dulu atau Bapak nih? Siapa? Saya, Pak Martin. Yusuf. Saudara. Ya? Saya. Pak Martin dulu atau saya? Ya, Pak Martin dulu dah, nggak apa-apa. Saya. Pak Martin dulu aja, nggak apa-apa. Oke, ya. Apa mau saya aja? Boleh. Silakan. Silakan, Saudara Yusuf, silakan aja. Karena Ya. kalau keduanya mempersilakan terus, ya tentu saja tidak akan terjadi dialog ya. Ya. Sebentar, Saudara kasih Yusuf aja kita deh, setting ayo. dulu karena ada trouble timer. Oke. Sebentar. Oke, sudah berhasil. Sebentar ya. Maaf atas adanya gangguan teknis ini, dan maaf saya menggunakan avatar biar lancar. Oke, Pak Martin dulu ya. Baik, kalau seperti itu akan saya coba setting dulu namanya. Sebentar, Pak Martinale. Ya. Dan perlu diketahui bahwa 40 menit ini termasuk memberikan pernyataan awal, termasuk pula bertanya, menjawab, dan closing statement. Ketika kedua pembicara telah habis dalam memberikan segala hal, begitu pertanyaan, jawaban, tetapi waktunya habis, maaf, tidak bisa menyampaikan sepatah kata pun. Jadi bisa dimengerti ya bagi kedua pembicara. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Siap. Cukup. Oke, jika memang sudah dipahami, baik. Pak Martin Nali, silakan Anda mulai untuk memberikan pernyataan. Waktu berjalan, silakan Anda berikan pernyataannya. Monggo. Ya.
Terutama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Gerak Mu'alaf yang sudah sering ya mau melayani dialog-dialog saya ini. Juga secara khusus untuk Saudara Farudin yang dengan setia melayani dialog ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya akan mulai dengan penjelasan saya tentang Tuhan. Tuhan dalam pengertian kita adalah sesuatu yang diyakini, disembah, bahkan dipuja oleh manusia sebagai yang maha kuasa gitu ya. Jadi Tuhan itu adalah sesuatu yang diyakini, disembah dan dipuja karena dia maha kuasa untuk menjawab setiap persoalan-persoalan kehidupan manusia. Namun dalam kekristenan kita mengenal Tuhan itu adalah roh gitu. Jadi roh itu sesuatu yang tidak berwujud gitu. Sesuatu yang tidak bisa kelihatan, tidak bisa diraba. Sesuatu yang tidak wujudnya, tapi dia punya perasaan, dia punya kuasa ya. Dia punya kehendak. Itu namanya roh itu. Dan disinilah kita kenal Tuhan itu adalah roh, sesuatu yang tidak berwujud. Nah, dari kekuasaannya inilah kita akan tahu siapa sebenarnya Tuhan itu sendiri. Seperti di dalam kekristenan, kita tahu kita percaya adanya Trinitas. Trinitas ini merupakan pernyataan dari Tuhan tentang dirinya sendiri. Bagaimana dia melakukan segala sesuatu bagi kepentingan umat manusia ini, umat ciptaannya ini. Materi tunggal itu adalah tentang disebut di dalam Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3 di sana disebut Allah pencipta, Allah roh dan Allah yang berfirman. Nah, dari tiga ini yang disebut Allah yang Esa itu dia mempunyai 3 pribadi, yaitu yang disebut Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, kenapa harus ada 3 pribadi? Adanya 3 pribadi ini tujuannya untuk melakukan rencana penyelamatan. Nah, ini yang penting di situ. Sehingga di dalam kekristenan kita mengenal Allah yang roh yang disebut sebagai Yahweh itu adalah Allah Trinitas yang melakukan rencana penyelamatannya. Jadi dia tidak hanya mencipta lalu membiarkan manusia menjalani hidupnya sendiri, tidak. Tapi Tuhan justru terlibat dalam kehidupan manusia dengan rencana penyelamatannya. Seperti dengan disebut sebagai firman yang menjadi manusia atau disebut sebagai anak. Artinya jamahan dari Tuhan itu sendiri untuk menebusan dosa manusia karena manusia sudah menderita, sengsara, saling bermusuhan, saling menyusahkan satu yang lain karena ada kepentingan diri sendiri yaitu dosa. Nah, di situ ada penebusan dari Tuhan supaya manusia itu layak menjadi umat Tuhan. Sehingga ada penebusan itu supaya manusia yang berdosa ini bisa diterima oleh Tuhan sebagai umatnya gitu. Kalau dia tidak dipilih oleh Tuhan, makanya dia akan jadi umat yang lain, umat iblis. Karena yang ada di dunia yang punya kuasanya Tuhan dan iblis gitu loh. Nah, itu masalahnya di situ. Lalu setelah manusia ditebus menjadi orang Kristen, lalu dikaruniakan roh kudus. Nah, roh kudus ini fungsinya adalah untuk menuntun, membimbing, mengarahkan, memberi penghiburan kepada orang Kristen. Nah, itu sehingga kita mengenal Tritunggal itu sebagai Bapa, sebagai pencipta, lalu firman itu menjadi manusia untuk menebus dosa manusia supaya manusia bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Ketiganya supaya manusia bisa hidup melakukan yang baik itu dikaruniakan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini adalah dari Tuhan sendiri diberikan kepada tiap pribadi orang Kristen supaya dia mampu untuk menahan diri, untuk menguasai diri di dalam menghadapi keinginan-keinginan, kecenderungan-kecenderungan untuk berbuat yang salah, berbuat dosa terhadap sesamanya. Sehingga hal ini penting bagi orang Kristen, bagaimana dia harus hidup gitu. Nah, inilah, jadi Tuhan menyatakan diri melalui Trinitas ini sehingga bagi kita Tuhan itu menjadi nyata. Tuhan yang roh yang tidak kelihatan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita, bahkan tiap pribadi kita merasakan bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Misalnya kita dalam menghadapi persoalan dengan orang lain. Bagaimana kita bisa sabar, bagaimana kita bisa menahan diri, atau segala sesuatu yang mempengaruhi kita untuk kita melakukan kejahatan terhadap sesamanya. Itu kita bisa mengendalikan diri dengan Roh Kudus. Nah, situ pentingnya adanya Trinitas. Nah, kita kenal sebagai Bapa, sebagai pencipta, dan firman yang menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Karena manusia sudah dikuasai oleh iblis. Sehingga dengan penebusan ini kita layak menjadi umat Tuhan. Lalu dikaruniakan Roh Kudus untuk menuntun, membimbing, mengarahkan kita dalam menjalankan kehidupan yang baik. Supaya kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan sesama kita. Caranya ialah tetap kita bergantung kepada Tuhan
yang memberi kita kemampuan untuk melakukan yang baik terhadap sesama kita, sehingga hidup ini penuh dengan kedamaian, keamanan, dan ketertiban, dan untuk kepentingan bersama. Saya kira sementara untuk saya ini dulu gitu. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sholatku, hidupku dan matiku hanya untuk Tuhan semesta alam. Oke, di dalam kita mengenal definisi ketuhanan di dalam Islam, jawaban terbaik kita itu ada di surah Al-Ikhlas, Pak Martin Alek, yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, Allahu somad, tempat bergantung segala sesuatu, lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dirinya. Nah, mungkin ciri-ciri dan karakteristik Allah ini bisa kita lihat juga di ayat kursi ya, di surah Al-Baqarah itu. Kalau nggak salah Al-Baqarah ya. Jadi dia berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Jadi di sini dia gini Pak Martin, Allah di dalam Islam itu dia hidup kekal ya, hidup kekal lagi terus menerus. Dua, dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Tiga, kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Keempat, dia tiada yang memberi syafaat di sisi dia tanpa seizin Allah. Kelima, mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Yang keenam, Allah maha tinggi lagi maha besar. Dan ketujuh, dia maha esa. Kedelapan, tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Seperti surah Al-Ikhlas tadi di ayat 3. Dan di ayat 4-nya, yang ke-9, sifat dia itu dan ciri-ciri dia itu dia tidak ada setara dengan apapun begitu. Nah, kira-kira di dalam saya menjabarkan definisi tersebut, adakah di dalam ke-9 poin tersebut Pak Martenale tidak setuju dengan poin tersebut? Nah, terus juga saya ingin bertanya kepada Pak Martenale. Di dalam Kristen itu dia meyakini bahwa Allah itu atau Tuhan itu esa. Nah, yang kita tahu kan di dalam Kristen itu berjenis macam-macam, ada Kristen Unitarian, ada Kristen yang lainnya. Nah, kalau Islam kan jelas. Kalau kita di Islam itu Allah ya tetap Allah, satu sesembahan. Jadi kita bisa sholat di masjid manapun. Nah, kalau di dalam Kristen, ini maksud esa tersebut bagaimana, Pak Martenale? Silakan, mungkin dari saya itu dulu ya. Ya, baiklah. Terima kasih untuk penjelasannya. Tadi Anda mulai angkat dari Al-Ikhlas. Katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Dia tempat meminta segala sesuatu, tidak beranak, tidak ada sesuatu setara dengan dia. Nah, Al-Ikhlas ini, kalau menurut saya, dia belum menjelaskan tentang keberadaannya gitu. Ini hanya keyakinan orang Islam saja. Tapi pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kepada umatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Itu tidak jelas gitu. Menurut saya seperti itu. Itu persoalannya di sana. Allah yang Maha Esa, oke, kita seperti misalnya Anda bilang Allah yang Maha Esa, kita juga kenal Allah yang Maha Esa. Artinya Allah yang Maha Esa itu satu-satunya, tidak ada yang lain. Kan itu.
satu-satunya dia, tidak ada yang lain. Tetapi di dalam kekristenan kita membedakan Allah yang Esa dari Islam. Allah yang Esa di dalam Kristen ada Trinitas. Trinitas ini jangan kita terpengaruhi dengan kata tiganya, tetapi di sana menjelaskan tentang fungsi, tentang karya Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Karena adanya Tuhan dan manusia ini, manusia sudah menderita karena dosa, gitu masalahnya. Sehingga apa yang dikatakan dalam Al-Ikhlas, itu bukan sesuatu yang konkret bagi manusia. Tiap umat bisa menyatakan tentang Tuhannya sendiri, tapi harusnya nyata, seperti di dalam kekristenan itu nyata. Misalnya begini, Musa, dia berbicara langsung dengan Yahweh. Termasuk Adam sendiri juga bicara langsung dengan Yahweh. Ya. Nah, ini ada sikap penyataan Tuhan kepada manusia bahwa ada Tuhan itu ada karena dia bisa bicara dengan Musa misalnya. Dia bicara dengan Abraham, ya. Dia bicara juga dengan para nabi. Nah, kalau di dalam Islam ini saya lihat tidak ada itu. Allah tidak bicara kepada manusia siapapun. Itu di surat 42 ayat 51. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bicara dengan manusia kecuali di belakang tabir bicara dengan Jibril. Nah, Jibril bagi kita juga tidak jelas Jibril itu siapa karena tidak ada bukti juga apapun. Ini persoalannya di sana, Saudara Yusuf. Jadi bagi saya sebagai orang Kristen, kalau saya lihat dari sisi Islam, Islam itu tidak menjelaskan secara nyata tentang Tuhannya sendiri. Jadi tidak jelas menurut saya itu, tidak nyata seperti Trinitas. Bisa bicara dengan nabi-nabinya kepada Musa, bahkan dia ketemu langsung. Bahkan Yahweh itu menuliskan 10 hukum di 2 loh batu dan diberikannya kepada Musa. Ini kan luar biasa nih. Lalu dia membawa orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan dengan membelah laut. Ini kuasa Tuhan. Jadi bagi kita Tuhan kita itu nyata gitu, jelas gitu bagi kita sehingga kita tahu bahwa Allah yang Maha Esa satu-satu yang benar adalah Yahweh itu sendiri. Ya, sementara itu dulu yang saya jawab untuk pertanyaan Saudara Yusuf. Tunggu dulu, maaf. Oke. Ada pertanyaan yang kedua, bagaimana tentang pendapat unitarian dan lain-lain ya. Ini masalah ini memang ada di mana-mana, di dalam Islam pun ada perbedaan-perbedaan itu ya. Dan ini adalah bagaimana orang menafsirkan Alkitab itu menurut pikirannya dia sendiri, menurut ukuran dia sendiri begitu. Itu persoalannya. Sehingga adanya perbedaan-perbedaan di dalam kekristenan tentang Trinitas ini ya, saya anggap itu wajar, bahkan saling melengkapi, karena mereka menunjukkan bahwa mereka lihat dari satu sisi saja gitu. Sisi Tuhan saja. Tapi saya melihat ini, kita melihat ini dari sisi karyanya, karya Tuhan. Tuhan itu melakukan apa kepada umat ini yang paling penting buat kita. Jadi kalau misalnya Allah itu tidak lakukan apa-apa, ya untuk apa kita percaya kepada Tuhan yang begitu? Jadi kalau orang misalnya tidak percaya Yahweh yang berkarya, nah ini ya tidak ada gunanya. Makanya saya lebih percaya kepada Yahweh yang Trinitas ini yang membuktikan ada karya, ada perbuatannya untuk kepentingan manusia sendiri. Sehingga bagi saya sampai sekarang saya bisa menikmati hidup ini dengan baik karena ada campur tangan Tuhan, karena adanya Trinitas itu. Sehingga yang lain-lain itu ya bagi saya kurang tepat itu. Dan dalam hubungan ibadah, kita dengan gereja lain tidak begitu jadi masalah ya. Tidak ada masalah sementara mereka tuh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagi kita nggak ada persoalan itu. Adanya beda-beda pendapat, beda-beda yang hal kecil itu bagi kita hal biasa-biasa saja itu. Dan kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah saya kira itu untuk menjawab pertanyaan Saudara Yusuf tentang pemahaman-pemahaman yang lain. Seperti di Islam yang banyak sekali kan. Seperti adanya Ahmadiyah, adanya Musaddiq, adanya Lia Eden, adanya macam-macam itu Syiah dan lain itu semua itu ada juga perbedaan-perbedaan pemahaman dari orang lain gitu. Ya, saya kira itu dulu dari saya. Oke, terima kasih Pak Tenale. Jadi Allah di dalam Islam itu dari dulu zaman Abraham, Musa, Isa sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia konsisten, Pak Martenale. Jadi di dalam kekonsistenan dia ini coba kita lihat di kitab-kitab lainnya. Seperti di Bilangan ayat 23, Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia. Di situ inti poinnya ya. Terus di dalam Keluaran Musa 33 ayat 20, barang siapa yang memandang wajah Allah, dia akan mati. Jadi di sini di dalam Islam, kalau Pak Martenale menuntut esensi Allah, sedangkan di
di kitab para nabi terdahulu itu Allah tidak dapat dilihat. Ya, Pak Martenale ya. Terus di dalam Hosea 11 ayat 9, dia menyatakan bahwa dia bukan manusia. Nah, terus di Malaki 3 ayat 6, di situ Allah tidak akan berubah, begitu Pak Martenale. Jadi sesuai apa yang dikatakan oleh Yesus ya. Allah di dalam Islam itu tidak dapat didengar. Mengapa? Karena di dalam Yohanes 5 ayat 37, apa kata Yesus? Di situ Yesus mengatakan tidak ada satupun yang dapat melihat rupa Allah. Mendengar suaranya pun tidak. Di dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak ada yang dapat melihat Allah, kata Yesus. Nah, jadi di dalam Islam, Allah itu tidak dapat dilihat, karena mata kita tidak akan mampu. Nah, karena kita sebagai manusia itu terbatas, semuanya terbatas. Setelah itu, kita dalam mengenal definisi ketuhanan di dalam Islam, kita mempunyai ciri-ciri. Makanya tadi saya menyebutkan kepada Pak Martenale, adakah ciri-ciri ketuhanan di dalam Islam tersebut yang Pak Martenale nggak setuju? Pak Martenale nggak ada jawaban kan? Berarti Pak Martenale saya anggap setuju begitu. Nah, di dalam memahami konsep ketuhanan di dalam Islam, pertama kita punya sifat 20. Yang salah satunya di situ kita meyakini wujud, dia ada. Wujud itu bahasa Arab ya Pak ya, bukan berarti dia berwujud seperti kita gitu. Nah, terus mukhallafatul lil hawadis, dia berbeda dengan makhluk, laisa kamislihi syai'un. Nah, jadi Allah tidak akan merendahkan derajatnya menjadi makhluk, begitu Pak Martenale. Jadi kalau Pak Martenale menganggap tidak jelas apakah saya harus menabrak perkataan Yesus gitu. Tidak mungkin kan? Saya hanya seorang biasa. Sedangkan Yesus itu atau Isa alaihi salam itu kami yakini sebagai nabi. Lebih hebat dia daripada saya, begitu Pak Martenale. Nah, ketika Pak Martenale mengatakan bahwa di dalam Islam itu ada Ahmadiyah, ada Muhammadiyah, ada NU, itu hanya perbedaan mazhab atau pendapat gitu Pak Martenale. Tapi kan di dalam kekristenan ini yang berbeda itu bukan masalah tentang mazhab atau syariah. Yang berbeda ini masalah konsep ketuhanannya. Makanya saya mengatakan di situ esa seperti itu gimana. Nah, jadi di dalam Islam konsep ketuhanan itu sama. Dia tidak akan menyalahi Islam ketika dia masih mengikuti Al-Quran dan hadis. Jadi saya ada pertanyaan kepada Pak Martenale ya. Di dalam Matius 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air pada waktu itu juga ya. Langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, begitu Pak Martenale. Nah, lalu ayat 17-nya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, jadi kata esa di sini bagaimana mekanismenya? Kalau kita lihat dari Matius 3 16 sampai 17. Karena di situ kan pada waktu yang bersamaan begitu Pak Martenale. Ketika Yesus dibaptis, terus turun merpati, lalu ada suara. Nah, jika itu dikatakan esa, itu bagaimana mekanismenya? Mungkin silakan dari saya itu dulu Pak Martenale. Baiklah. Ya, tadi Anda kembali bicara soal pemahaman yang berbeda dari berbagai Kristen yang lain ya. Memang itu ada, karena di Islam kan juga ada. Apapun dasarnya, seperti misalnya masalah biasanya berbeda tuh mengenai Yesus. Ada yang bilang Yesus itu ada Allah itu sendiri. Ada yang bilang Yesus itu hanya seorang utusan saja. Itu hanya gitu, tetapi intinya sama gitu. Ada karya penyelamatan. Ya itu. Kalau soal pernyataan tentang Tuhan tidak bisa dilihat, itu kan pernyataan Yesus kepada umatnya pada waktu itu. Sedangkan dalam perjanjian lama itu nyata. Misalnya Tuhan sendiri buktinya bicara dengan Musa, langsung bicara. Dan Tuhan itu nampak dalam api yang menyala-nyala. Lalu satu hal yang lebih konkret lagi, dia menulis sendiri
10 hukum di 2 loh batu dan diberikan kepada Musa. Itu tidak ada Tuhan manapun yang menyatakan diri seperti itu. Kalau dalam perjanjian baru, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Gitu. Jadi kalau orang misalnya bertanya, mana si Bapa? Itulah Yesus yang mengatakan. Bahkan dia katakan bahwa kamu sudah bersama-sama dengan aku selama ini, kamu masih tanya tentang Bapa. Kamu melihat saya itu berarti kamu sudah lihat Bapa. Karena Bapa itu adalah firman itu sendiri yang jadi manusia. Jadi enaknya masalah pengertian saja gitu. Jadi di dalam perjanjian baru, kalau orang tanya itu ya Yesus sendiri sudah menyatakan diri. Karena dia adalah Yahweh itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Untuk menebus dosa manusia, bahkan menggenapi rencana penyelamatan. Karena tanpa Yesus menggenapi rencana penyelamatan, itu penyampaian para nabi, para rasul, semua itu nggak ada gunanya itu. Saya kasih tahu Anda supaya Anda tahu bahwa peringatan-peringatan para nabi dan para rasul itu nggak ada gunanya kalau tidak digenapi oleh Yesus. Karena di dalam Trinitas itu ada penggenapan karya penyelamatan. Manusia tidak bisa diselamatkan dengan kesalehannya. Dengan perbuatan etikatnya sendiri tidak bisa. Kecuali Tuhan sendiri yang menyelamatkan. Nah, dia dalam tuntunan Tuhan baru dia bisa melakukan hal yang baik. Seperti dikaruniakannya Roh Kudus setelah ada penebusan dosa. Itu. Sehingga bagi kita jelas, Tuhan itu konkret sekali. Kalau di dalam perjanjian baru Yesus mengatakan begitu, karena dia sendiri adalah wujud Tuhan itu sendiri. Dia adalah penyataan dari Yahweh itu sendiri. Ya, seperti dikatakan di dalam Ali Imran ayat 45. Dia adalah firman itu sendiri, ya. Di dalam Ali Imran 45, bahkan dikatakan dia yang terkemuka di dunia dan akhirat. Di dalam An-Nisa 171 juga dikatakan dia diciptakan dari kalimatnya, dari firmannya, dan dari rohnya. Jadi ini jelas. Jadi sebenarnya dalam Al-Quran, dalam Ali Imran 45, dan dari An-Nisa 171, itu sudah memberi gambaran bahwa Al-Quran juga mengakui adanya Trinitas di dalam kekristenan. Itu sebenarnya ini. Tetapi saudara-saudara yang Islam tidak mau mengakui itu. Coba ini saudara-saudara Islam pelajari lagi An-Nisa 171 dan Ali Imran 45. Karena tidak mungkin ada orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Kecuali Allah sendiri. Tapi ternyata Isa juga terkemuka di dunia dan akhirat. Dia adalah roh Allah dan kalimatnya. Itu jadi saya kira masalahnya di sini. Jadi kalau tidak ada pengakuan terhadap Yesus sebagai Tuhan, ini perlu dipertanyakan begitu. Dan bukti-bukti banyak. Bukti yang puncaknya lagi bahwa dia menjadi hakim yang adil pada di akhir zaman. Itu. Tidak ada Tuhan lain yang akan menghakimi dunia ini selain Yesus. Yesus itu segala-galanya. Dia menggenapi rencana Tuhan penyelamatan, menggenapi hukum Taurat. Jadi hukum-hukum itu digenapi oleh Yesus ya. Peringatan para nabi-nabi semua digenapi oleh Yesus. Tanpa Yesus menggenapi rencana Tuhan itu tidak bisa berhasil apa-apa. Nah itu sehingga di dalam Kristen ini semuanya jelas bagaimana karya Tuhan itu menggenapi rencana penyelamatan bagi umat. Karena Tuhan bagi manusia itu yang paling penting adalah apa yang dibuat Tuhan. Makanya dalam kekristenan itu karya Tuhan itu memberi kepastian keselamatan kepada umatnya. Ya, nah ini. Jadi bagaimana orang Islam bisa yakin bahwa dia selamat, sedangkan di dalam Al-Quran tidak ada mengatakan kepastian keselamatan. Tidak ada kan? Itu bahkan di surat Maryam berapa itu? 71. Bahwa tidak seorang pun kecuali mendatangi neraka. Dan tidak ada jaminan untuk masuk surga ini. Dan sedangkan di dalam kekristenan itu, Yesus sendiri, dia datang untuk memberi kepastian bahwa manusia itu akan diselamatkan. Dan pasti masuk surga gitu loh. Nah ini persoalan di sana. Sehingga bagi kita jelas bahwa Trinitas itu satu-satunya yang paling penting bagi kepentingan manusia itu sendiri. Ya kira-kira sementara ini itu yang saya jawab. Kalau misalnya ada yang saya belum jawab, Anda bisa sampaikan. Tadi Anda tanya apa, saya lupa itu. Bahwa saya belum jawab katanya, itu apa itu? Gini dulu Pak, jawab dulu pertanyaan saya di dalam Matius 3 ayat 16 dan 17 itu. Oh, nah iya, bagaimana mereka sah kalau di waktu bersamaan di situ Yesus dibaptis, keluar dari air, turun dari langit, terus ada juga suara dari langit begitu. Bagaimana mekanisme tersebut kalau dikatakan esa gitu? Iya, iya. Jadi dalam Matius 3 itu menjelaskan, itu memberi gambaran saja itu. Itu gambaran saja. Tidak mungkin Roh Kudus sebagai burung itu ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Seperti misalnya iblis digambarkan sebagai ular. Jadi di dalam Alkitab itu sering menjelaskan tentang gambaran-gambaran seperti itu. Jadi Roh Kudus itu ya tentu ya bukan burung lah. Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan sendiri.
Jadi di Matius 3 itu hanya memberi gambaran Trinitas itu sendiri. Bahwa ada yang dibaptis. Yesus dibaptis itu untuk nanti dia menggenapi misinya sebagai penebus dosa. Itu maksudnya dia Yesus dibaptis itu untuk itu. Untuk memenuhi tanggung jawabnya misinya sebagai penebus dosa. Roh Kudus itu datang sebagai penuntun seorang yang sudah ditebus dosanya. Sedangkan Bapa sendiri di surga itu sebagai yang pencipta. Jadi itu Trinitas, jadi gambaran saja, bukan sesuatu yang dipahami secara harfiah, itu tidak seperti itu. Nah, di dalam kekristenan banyak hal-hal yang kiasan-kiasan yang tidak dimengerti oleh saudara-saudara kita yang lain. Saya kira itu jawabannya, ya. Kalau ada lagi masih ada pertanyaan yang belum saya jawab, silakan. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan Pak Martenale dulu ya tentang Al-Quran, bahwa Yesus tersebut terkemuka di dunia dan di akhirat ya Pak ya. Nah, kami menganggap seluruh nabi, bukan hanya Yesus atau Isa alaihi salam itu terkemuka di dunia dan akhirat, tapi semua nabi. Jadi bisa dibilang di situ kami menganggap terkemuka dan terkemuka di dunia dan di akhirat itu secara universal. Nah, dalam terkemuka di dunia dan di akhirat, apakah itu menjadi tolak ukur dia menjadi Tuhan? Juga enggak kan? Nah, terus Pak Martenale menyebut bahwa Isa itu diciptakan dari kalimat Allah, dari roh Allah. Jadi gini Pak Martenale, saya sudah menjelaskan beberapa kali ya, mungkin sama yang lain-lain. Di dalam memahami Al-Quran itu kita mempunyai kaidah-kaidah ilmu yang harus kita ada disiplin ilmunya. Jadi di dalam kata kalimat, kalimatuhu, kalimatnya, di situ mengandung dua isim yang digabungkan jadi satu. Nah, di dalam kata idofah, kalimat yang disandarkan. Jadi pemahamannya seperti ini, Pak Marten. Kalimat bukan Allah. Allah bukan kalimat. Saya udah berapa kali mengulang-ulang ini. Seperti halnya baitullah. Bait bukan Allah. Allah bukan bait. Tapi bait tersebut ciptaan Allah. Begitu juga rohullah. Di dalam kata idofah, roh dengan Allah. Jadi di dalam situ ada roh, ada Allah. Nah, jadi roh tersebut bukan oknum Allah sendiri. Jadi roh tersebut adalah ciptaan Allah. Allah bukan roh, roh bukan Allah. Tapi Allah menciptakan roh. Begitu juga laknatullah. Nah, laknat bukan Allah. Allah bukan laknat. Tapi tullah tersebut, laknatullah tersebut dari Allah. Bisa kita artikan begitu. Nah, itu dalam memahami kaidah ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Begitu Pak Martenale. Nah, ketika Pak Martenale mengatakan di surah Maryam ayat 71 ya tadi. Di situ saya tahu mendatangi neraka. Pak Martenale, mungkin Pak Martenale harus baca dulu terjemahnya. Di situ tidak seorang pun, yang artinya seluruh manusia, setiap pribadi manusia, mau dia agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, atau ateis sekalipun. Jadi semuanya, tidak seorang pun, itu ketetapan Allah sudah mendatangi neraka. Sebagai kita makhluk ciptaannya, kita sebagai ciptaannya, seluruhnya, nggak pandang agama apapun. Tapi di ayat 72-nya, Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang berserah diri. Siapa yang berserah diri? Salah satunya kami Muslim juga berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu pengertiannya. Bukan berarti bahwa umat Islam semuanya bakal mendatangi neraka. Bukan begitu. Nah, jadi begini Pak Martenale. Saya ingin bertanya dengan pertanyaan saya ini. Ketika Pak Martenale tadi mengatakan bahwa Allah akan menjadi manusia, saya minta dalilnya di mana nubuatan Allah akan menjadi manusia. Silahkan Pak Marten. Ya, baiklah. Tadi Anda keberatan tentang Ali Imran 45.
Anda bilang itu untuk semuanya. Nah, sekarang saya ingin Anda tunjukkan buktinya ayat mana yang mengatakan ada nabi-nabi lain yang dikatakan sebagai terkemuka di dunia dan akhirat. Karena setahu saya, seluruh isi Al-Quran yang dikatakan terkemuka di dunia dan akhirat hanya Isa di sana itu. Sehingga di sini saya kira Anda akan sulit sekali untuk membuktikan bahwa ada nabi-nabi lain atau utusan lain yang dikatakan sebagai terkemuka di dunia dan akhirat. Gitu loh. Lalu Anda sendiri juga menyangkali tentang kalimatnya dan rohnya itu sendiri dari Allah sendiri itu. Jadi di sini yang harusnya Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat dan rohnya yang sebagai Isa Al-Masih itu. Nah itu. Lalu yang berikutnya Anda katakan bahwa kalau untuk menjawab Maryam 71 ada di ayat 72. Ayat 72 itu siapa yang bisa lakukan? Nggak ada orang bisa lakukan ayat 72. Bertakwa itu nggak ada itu. Orang bisa lakukan segala macam aturan Tuhan, tapi tidak bisa sepenuhnya melakukan. Kan di dalam Islam itu banyak sekali aturan-aturan kan. Misalnya sholat 5 waktu saja. Itu saya yakin tidak semua orang bisa lakukan secara konsisten. Ya, belum zikir, belum puasa. Ya, belum yang lain istighfar segala macam. Itu semua aturan segala macam itu banyak sekali aturan-aturan yang tidak memungkinkan. Bahkan dikatakan di dalam hadis bahwa untuk surga itu harus melewati rambut yang dibelah 7. Shiratal mustaqim itu seperti rambut dibelah 7. Kalau rambut dibelah 7 itu artinya sesuatu yang mustahil. Rambut satu diinjak pasti putus, apalagi dibelah 7. Berarti itu mempunyai arti kiasan bahwa rambut dibelah 7 itu ya adalah satu kiasan yang memustahilkan orang bisa masuk surga gitu loh. Sehingga kalau ayat 72 itu saya nggak percaya bahwa semua orang Islam melakukan itu. Dan kita lihat tiap hari ya banyak orang juga tidak melakukan itu secara konsisten. Ya, itu jadi saya kira ini masalah yang jadi persoalan untuk membuktikan bahwa betul-betul Islam itu dapat menjamin. Karena di dalam Al-Quran tidak ada jaminan apapun. Ya. Bahkan yang mengenai Isa sendiri, tidak ada tertulis di ayat manapun bahwa ada nabi lain yang dikatakan sebagai terkemuka di dunia dan akhirat. Jadi itu bagian-bagian yang saya jawab dari pertanyaan Anda, Saudara Yusuf ya. Jadi ayat 72 itu tidak ada, bukan jaminan itu. Saya nggak percaya itu. Halo, ya giliran saya ya, Pak Martenale. Halo Pak, jelas Pak? Ya, silakan. Tadi mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan saya, di mana nubuatnya bahwa Allah akan menjadi manusia, Pak. Silakan. Oh iya, itu ada di Yesaya 9 ayat 5. Di Yesaya 9 ayat 5 di sana jelas itu. Nanti saya bacakan ya. Jadi dia di Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah itu ya. Jadi inilah julukan Yesus itu sendiri. Dia disebut sebagai Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Itu salah satu ayat dan banyak ayat-ayat lain juga mengatakan itu ya. Jadi seperti itu kalau Anda tanya tentang nubuat tentang Yesus. Di Mika juga ada. Tentang itu juga banyak, yang lain banyak itu. Tapi ini salah satu yang ada yang bahasanya sederhana saja, bahwa seorang putra telah lahir diberikan untuk kita, ya, yaitu yang disebut sebagai Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, dan Raja Damai. Nah itu. Jadi seperti itulah tentang Yesus itu. Jadi ada ayatnya yang Anda tanya itu, salah satu yang saya berikan buat Anda. Oke, Pak Martenale. Nanti saya akan membahas Yesaya 9 ayat 5 itu. Tapi sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan Pak Martenale. Mungkin Quran surah Maryam itu berbeda dengan topik kita ya. Karena topik di situ tersebut adalah tentang keselamatan gitu Pak Martenale. Tapi nggak apa-apa.
Pak Martenale bisa pahami di ayat tersebut. Saya nggak akan panjang lebar bahas ayat tersebut. Pak Martenale bisa memahaminya sendiri. Saya sarankan baca dari ayat 68 sampai 73. Begitu Pak Martenale. Nah, tadi apa ya pertanyaan Martenale? Saya lupa. Tentang itu, tentang yang terkemuka di dunia dan akhirat itu tertulis di mana? Oh, Kalau kepada nabi lain ya. Jadi di dalam Quran di surah itu Pak Martenale, mungkin saya bisa share screen dulu ya, biar Pak Martenale agak paham dikit lah. Di situ memang tertulis dengan kata wajiha, Pak Martenale. Belum muncul, tunggu. Kelihatan nggak Pak? Belum ada. Nah, gini aja deh. Di Jadi dalam saya kira Quran, Anda tunjukkan saja di ayat mana yang ada menuliskan tentang nabi Jadi lain di dalam- yang disebut sebagai Oke, di dalam Quran surah 3 ayat 45 di situ kata terkemuka itu menggunakan kata wajihan, yang mana kata ini juga digunakan untuk Nabi Musa di dalam Quran surah 33 ayat 69. Nah, jadi di dalam kata wajihan yang terkemuka, yang terhormat di dunia dan di akhirat juga digunakan Allah untuk menyebut Musa itu juga terkemuka, terhormat gitu. Jadi tidak ada spesialnya untuk dinisbatkan kepada Yesus atau Isa alaihissalam. Makanya kan saya bilang, kami umat Islam memahami terkemuka itu untuk semua nabi gitu loh. Bukan hanya untuk personal yang disebutkan di dalam Al-Quran. Coba kita lihat, terkemuka di dunia, dia memimpin dan membawa sebuah ajaran, membawa firman Tuhan di dunia dan di akhirat. Karena dia adalah seorang nabi, maka dia juga akan terkemuka sebagai utusan Allah di akhirat. Begitu Pak Martenale. Jadi kata wajihan itu sama digunakan untuk Musa di dalam Quran surah 33 ayat 69. Nah, begitu Pak Martenale. Nah, terus saya juga ingin membahas, itu jawaban saya Pak Martenale ya. Saya juga ingin membahas masalah ya saya ayat saya 9 ayat 5. Sebentar. Tadi saya share screen ya. Bisa share screen kan, Bang moderator? Ya saya 9 ayat 5. Loh. Saya stop dulu. Nah, di dalam Yesaya 9 ayat 5 itu Pak Martenale, kalau kita lihat dari kata digunakan telah lahir ya. Saya enaknya ini sebenarnya share screen sih Pak Marten. Yesaya 9 ayat 5 ini. Nah, coba saya jelaskan aja ya. Di dalam Yesaya Yesaya 9 ayat 5 di situ dikatakan bahwa anak tersebut telah lahir, begitu Pak Martin. Nah, jadi dalam bahasa Ibrani mereka menggunakan kata yulat, yang mana kata yulat ini juga tertera di ayat-ayat lain. Ada beberapa ayat yang tertera dengan kata gitu, bahwa anak tersebut telah lahir gitu. Mungkin saya bisa share screen sebentar ya. Dari WhatsApp aja dah. Nah, saya minta share screen kan sama teman saya tadi di dalam WA ini. Nggak jelas ya Pak ya. Nah, di dalam kata yulat itu juga digunakan di beberapa ayat, begitu Pak Martin. Jadi bagaimana bisa ayat ini digunakan untuk nubuatan Allah menjadi manusia?
Sedangkan di Yesaya 9 ayat 5 ini, Pak Marten, anak tersebut di garis tebal ya di situ ya, telah lahir gitu loh. Nah, bukan berarti belum lahir atau akan lahir. Jadi bagaimana Pak Marten Ale dalam menanggapi hal telah lahir tersebut? Apakah bisa kita gunakan sebagai nubuatan bahwa Allah itu akan nujur ke bumi atau menjadi manusia? Sedangkan di dalam Malaikat 3, Allah itu juga tidak akan berubah. Jadi inkonsistennya yang ada di sini menurut saya, Pak Marten Ale mencoba menabrakkan Yesaya 9 ayat 5 dengan Malaikat 3 ayat 6. Tuhan tidak akan berubah begitu. Bagaimana tanggapannya dulu Pak? Sekalian saya cari-cari share screen-nya dulu. Jadi kalau kita bicara tentang Yesaya 9 ayat 5 bahwa anak itu telah lahir, kembali saya tanya Anda, lalu kalau bukan Yesus, siapa itu? Siapa yang disebut sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai? Selain Yesus itu siapa? Dan kita tahu bahwa ini nubuatan itu bisa saja bahasanya seperti itu. Karena dia pasti akan lahir. Makanya dikatakan dia telah lahir, telah diberikan itu. Jadi bagi kita yang sudah orang Kristen, kita sudah tahu memang dia sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Itu. Jadi kalau Anda misalnya menolak ini sebagai nubuatan untuk Yesus, Anda bisa buktikan bahwa siapa yang bisa digelari anak penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Karena di seluruh Alkitab hanya Yesus satu-satunya yang disebut sebagai itu, sebagai Yahweh yang menyatakan diri, begitu loh. Lalu saya mau jawab juga tanggapan Anda tentang surat 33 ayat 69. Surat 33 ayat 9 dikatakan begini, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkan dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Terhormat, bukan terkemuka di dunia akhirat. Jadi surat 33 ayat 69 yang Anda bawa ini tidak sesuai dengan Ali Imran 45. Tadi sudah saya katakan, seluruh isi Al-Quran tidak ada ayat-ayat yang mengatakan terkemuka di dunia dan akhirat kecuali kepada Isa. Kepada Musa ini satu-satunya ayat dikatakan terhormat. Karena Musa satu-satunya nabi yang luar biasa memang. Tapi dia hanya dikatakan terhormat. Nah, ini masalahnya. Lalu yang berikutnya, Anda tadi sebut-sebut tentang orang bertakwa ya. Bertakwa di ayat 70, Maryam 72. Sekarang saya mau tanya Anda, bagaimana di surat Al-Baqarah 30? Al-Baqarah 30 dikatakan bahwa Allah mencipta manusia yang akan merusak dan menumpahkan darah. Saya mau bertakwa itu siapa? Sedangkan Allah sudah menciptakan manusia yang akan merusak dan menumpahkan darah. Itu. Lalu di dalam surat 7 ayat 24, surat Al-Baqarah ayat 36 juga mengatakan Allah menurunkan manusia ke bumi supaya saling bermusuhan. Itu. Jadi yang mau bertakwa itu siapa yang bertakwa itu? Itu maka saya katakan mustahil orang bisa bertakwa. Karena orang untuk memenuhi syariat agamanya aja susah. Itulah ya. Nah itu kira-kira jawaban saya. Sekarang saya tanya Anda tentang Al-Baqarah 30 dan surat 7 ayat 24 dan 36 tentang Allah mencipta manusia yang merusak dan yang bermusuhan itu. Silakan. Pak Marten Ale boleh dipertegas pertanyaannya seperti apa gitu? Karena saya mendengarnya putus-putus nih tadi. Ya, tadi di surat 72 Anda bilang orang bisa masuk surga karena bertakwa, ya. Karena bertakwa ya di ayat surat Maryam ayat 72. Nah, sekarang saya tunjukkan kepada Anda bagaimana orang bisa bertakwa sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang akan merusak dan menumpahkan darah. Itu di dalam Al-Baqarah 30. Di dalam surat 7 ayat 24, surat Al-Baqarah 36, Allah menurunkan manusia ke bumi untuk saling bermusuhan. Jadi tidak ada Allah mencipta manusia yang baik, itu nggak ada. Beda dengan Alkitab. Di dalam Kejadian itu ayat 1, Kejadian 1 ayat 26 bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, sempurna, baik. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia yang akan merusak dan menumpahkan darah. Ya, bahkan Allah menurunkan manusia ke bumi untuk saling bermusuhan. Nah, itu tuh. Coba Anda jawab itu. Dua ayat itu. Pak Marten Ale.
Jadi banyak pertanyaan yang perlu saya jawab ya di sini. Yang saya membingungkan, yang bikin bingung, Pak Martenale kolerasi ayat Quran surah Maryam ayat 71 dengan Quran surah Ali Imran itu apa gitu. Karena di situ kita ada juga tentang hablum minallah sama hablum minannas. Jadi yang bertakwa di sini, yang dimaksudkan bertakwa di sini orang yang berserah diri, bukan orang yang melakukan suatu dosa atau hal lainnya gitu. Bukan itu yang kita bahas. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang berserah diri. Nah, seperti halnya nabi-nabi terdahulu, meskipun mereka belum ada namanya Islam, tapi di nabi terdahulu mereka berserah diri. Begitu arti takwa. Jadi bukan kolerasinya apa begitu. Yang saya heran itu yang Pak Martenale jabarkan enggak sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh kita umat Islam begitu. Jadi sebentar dulu Pak Martenale. Saya juga akan membahas Yesaya 9 ayat 5 atau 6 tadi ya. Sebentar, saya coba share screen-nya susah ya. Jadi di dalam Yesaya ayat 9, Yesaya 9 ayat 5 atau 6, Yesaya 9 ayat 5. Di situ untuk Raja Hizkia gitu Pak Martenale. Jadi Raja Hizkia ini bisa kita lihat dia itu bernama lain juga adalah Immanuel begitu. Nah, Immanuel tersebut sudah lahir. Nah, di dalam Yesaya 8 ayat 8 anak tersebut mempunyai negeri begitu. Nah, Allah berfirman di situ bahwa kepada Immanuel atau Raja Hizkia tadi itu Allah menyuburkan atau apa ya di ayat 8 itu saya lupa karena nggak bisa saya screen sih, bahwa dia ada mempunyai negeri begitu. Nah, berarti kata tersebut, kata anak tersebut pada zaman itu, bukan 700 tahun setelah Yesaya, bukan. Jadi di dalam kata yulat ini juga saya agak susah. Saya cari data ini saya dulu sebentar Pak ya, karena nggak bisa share screen sih. Kata yulat ini juga digunakan di hakim-hakim. Nah, terus kata telah lahir ini Pak Marten juga digunakan di hakim-hakim, terus digunakan di tawarik. Di sana dikatakan bahwa anak tersebut telah lahir. Jadi kalaunya ini nubuatan untuk Yesus, Pak Martenale, saya mau bertanya, dasarnya apa begitu? Silakan. Iya, sekarang Anda buktikan saja Hizkia itu disebut sebagai Allah yang perkasa, penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu Anda belum jawab itu. Anda bilang Hizkia yang setelah lahir. Tapi apakah dia disebut juga sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai? Ini yang sulit Anda mau buktikan itu. Kalau Anda tidak bisa buktikan seperti itu, ya berarti tanggapan Anda salah gitu loh. Karena dia bukan penasihat ajaib, bukan Bapa kekal, Raja damai, Allah yang perkasa. Ya, itu. Sebentar Pak ya. Tadi saya ada kirim foto ke moderator, mungkin nanti dia bisa share screen kan gitu. Karena kalau saya ngomong doang, nanti dikira asumsi. Nah, jadi pertanyaan saya dulu, mungkin Pak Martenale bisa jawab ya pertanyaan saya. Jadi apa dasarnya Pak Martenale mengatakan bahwa Yesaya 9 ayat 5 ini adalah nubuatan untuk Yesus gitu. Nubuatan Allah menjadi manusia. Bisa ditanggapi dulu Pak itu. Bang moderator tadi saya ada kirim itu nanti untuk di share screen kan ya. Sepertinya saya nggak bisa share screen di sini.
bentar. Pak Martin, jelas Pak Martin apa yang Iya. saya Iya. Jadi ini giliran saya ya, jelaskan ya. ya. Ah, ah. Jadi kita lihat judulnya aja, Kelahiran Raja Damai, ya, situ. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang diterhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari, ya, di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain, gitu. Makanya ayat ini disebut untuk Yesus, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Itu nubuatan tentang Yesus. Karena Anda tidak bisa buktikan bahwa penasihat ajaib Bapak kekal Raja Damai itu Anda tidak bisa tunjukkan kepada siapapun. Ya. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana Anda bisa tunjukkan bahwa itu bukan nubuat untuk Yesus? Gitu loh. Sedangkan di situ disebut sebagai penasihat ajaib Allah perkasa Bapak kekal Raja Damai. Apa Hizkia disebut itu? Anda tunjukkan ayatnya kalau ada. Nah itu ya jawaban saya. Oh. Jadi gini, Pak Martenale. Saya ya pengen bertanya lagi sama Pak Martenale. Apakah anak yang telah lahir tersebut ya yang Pak Martenale maksud Hizkia yang menurut saya Hizkia tadi itu dinubuatkan sebagai raja atau sebagai Allah menjadi manusia atau sebagai apa gitu? Itu hanya gambaran saja. Seperti juga kepada Yeskiel itu juga seperti itu. Disebut sebagai orang yang dipilih Tuhan. Jadi memang itulah bahasa Alkitab. Jadi kalau kita mau mengerti Alkitab, kita tidak bisa secara harfiah saja mengartikan. Nah di situ loh uniknya memahami Alkitab tuh di situ. Ya, seperti di Yesaya 9 ayat 5. Itu memang akan sulit untuk dipahami. Tetapi kalau Anda sendiri bisa buktikan, kalau memang bukan Yesus, apa Anda mau tunjukkan bahwa Hizkia itu penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapak kekal Raja Damai? Itu dulu. Anda jawab itu, kalau Anda bisa jawab itu, berarti pendapat Anda benar. Itu aja, ya. Tunggu dulu, Pak Martin. Pak Martin Ale. Jadi gini, Maaf, tadi saya ada. saya dulu. Mohon maaf, Bang, suaranya Ya. mandek. Istirahat dulu biar sejenak. 1 jam Oke. 3 menit. Seperti itu. Dan akan biar para pembicara istirahat dulu, rehat dulu sejenak, biar serak gitu kan tenggorokannya. Silakan nih bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, silakan salurkan zakat, sedekah, infak dan donasi anak ke Bank Mandi Syariah dengan nomor rekening 11 8 4 kali 999 atas nama Yayasan Pembina Mualaf Atauhid yang kode banknya 451. Namun ketika teman-teman ingin ikut membebaskan lahan seluas 6 hektar bersama Yayasan Pembina Mualaf Atauhid, di mana kelak akan didirikan satu-satunya pesantren di Indonesia yang tidak saja membahas berbagai disiplin ilmu agama Islam, melainkan pula berbagai disiplin ilmu agama seperti Yahudi, Kristen, dan lain sebagainya. Silakan sertakan angka 1 di belakang pentransferan Anda sebagaimana rekeningnya yang ada di teks perjalanan ini ya teman-teman. Jangan lupa sertakan angka 1 di belakangnya, di mana 1 meternya itu cuma 250.000. Mari kita berlomba-lomba dalam melakukan amal soleh agar tanah yang seluas 6 hektar tersebut bisa secepatnya kita dirikan pondok pesantren modern At-Tauhid. Adapun informasi selanjutnya yang ada di meja redaksi, silakan bagi teman-teman yang ingin tampil seperti Pak Martin, seperti Bang Yusuf, silakan Anda daftarkan diri ke Bioling yang ada di teks berjalan ini. Dan nanti kami akan sebarkan ke live chat yang ada di channel yang tergabung dengan kami. Silakan. Dan teman-teman perlu diketahui ketika Anda ingin tampil di channel Gram Mualaf, jika memang takut ketahuan relasi, silakan tutup pakai masker atau buff. Dan kami tidak mengizinkan siapapun Anda untuk berdialog dengan menggunakan avatar. Seperti itu. Dan perlu diingat bahwa dialog di channel Gram Mualaf merupakan channel yang beradab dalam melakukan atau memberikan fasilitas kepada kedua pembicara yang tentu saja
apa yang disampaikan pun harus santun. Seperti itu ya teman-teman. Jadi acara dialog di sini di Gram Mualaf itu menggunakan StreamYard. Jadi siapapun Anda yang mau naik ke atas StreamYard channel Gram Mualaf, jika perlu mengetahui tutorial StreamYard, silahkan pelajari terlebih dahulu. Dan jika memang Anda telah bisa, daftarkan diri Anda yang ada di bio link ini. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut. Siapa nih yang mau menyampaikan kembali argumen, sanggahan, atau jawaban? Siapa? Pak Martin atau Bang Yusuf? Yusuf yang harus jawab pertanyaan saya. Tadi sebenarnya saya mau jawab, cuma share screen-nya ini agak susah ya. Sebentar. Anda jelaskan saja deh. Jika seperti itu, silakan Bang Yusuf, waktu berjalan, Anda berikan pernyataan atau sanggahannya. Monggo. Silakan dilanjut, Bang Yusuf, waktu berjalan karena share screen tidak ada di backstage. Sudah bisa ya? Tidak ada. Sebentar ya. Silakan dilanjut. Kenapa Bang? Kenapa? Sorry nih suaranya agak putus-putus ya. Maaf, halo. Saya pauskan dulu. Jadi begini, share screen-nya itu tidak ada. Baik foto maupun video atau apapun tidak ada di backstage. Kami akan menampilkan pertama ketika memang ada yang perlu ditampilkan. Tapi ketika tidak ada di backstage, tentu saja kami tidak menampilkan itu seperti yang diinginkan ya, karena tidak ada sama sekali. Jadi bisa dilanjut ya, sambil memberikan penjelasan karena waktu akan terus berjalan. Terima kasih. Silakan Bang Yusuf, dilanjut. Monggo. Oke, Pak Martenale tunggu ya. Kita share screen yang Pak Martenale minta jelaskan tadi Heskia. Itu banyak Pak Martenale disebut Heskia kayak gitu. Nah, terus Pak Martenale, saya ingin bertanya lagi sambil menunggu itu. Sebutkan di PB ada nggak Allah yang perkasa, Raja Damai gitu? Ada nggak? Di mana aja? Kalau itu kan nubuatan di dalam perjanjian lama. Kalau di dalam perjanjian baru jelas dia adalah Tuhan sendiri, dia adalah Allah itu sendiri. Lalu apa yang mau ditanyakan? Di dalam kitab Wahyu dia adalah Alfa dan Omega. Ya. Kitab Wahyu sudah jelas itu mengatakan itu. Jadi apa yang mau dinubuatkan lagi gitu? Ya. Oh, begitu. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, ya. Yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Lalu Anda mau tanya apa lagi? Yesus sudah jelas kok dalam perjanjian baru itu jelas itu. Ya. Oke, jadi Pak Martenale, saya telah membantah bahwa anak tersebut telah lahir ya, karena di situ dikatakan dengan kata yulat di Hakim-Hakim ayat 18:29. Di situ juga mereka menamai kota itu dan menurut nama bapa leluhur mereka dan yakni dan lahir dan yang lahir bagi Israel. Nah, di situ tertera yulat. Di Yeremia 20 ayat 15. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada Bapa dengan mengatakan seorang anak laki-laki telah dilahirkan. Nah, di situ juga dengan kata yulat. Di Mazmur 87 ayat 5, tetapi tentang Sion dikatakan seorang demi seorang dilahirkan. Di situ juga memakai kata yulat. Nah, jadi kata yulat tersebut sudah dilahirkan, begitu Pak Martenale. Nah, makanya saya bertanya ke Pak Martenale, kalau ini untuk nubuatan bahwa Allah menjadi manusia, sedangkan anak yang dimaksud adalah Heskia. Nah, jadi Heskia di sini saya sebentar tadi minta moderator udah berapa kali tadi, mungkin lagi perbaikan. Nah, jadi saya menjelaskan ayat ini untuk Raja Heskia. Pak Fahrudin ya moderatornya ya, sebentar. Silakan langsung di-share saja, nanti saya tampilkan. Seperti itu, silakan. Bentar, Bang.
Kira-kira saya kirim di mana nih? Langsung aja di sini, langsung aja. Oke. Langsung Ke aja. moderator Share ya screen. apa? Pakai StreamYard, Oh, oke. langsung. Pakai StreamYard. Oke. Nanti saya tampilkan. Kalau memang sudah ada di Bestek. Sebentar. Bisa di-post dulu ya, Bang ya? Susah. Oke, Sebentar, sambil Bang. menunggu kedua pembicara khususnya dari Saudara Yusuf menyampaikan kembali apa yang ditanyakan oleh Pak Martin dan menjawab atas apa yang ditanyakan oleh Pak Martin. Silakan nih bagi teman-teman sendiri, jangan lupa sebagaimana yang di layar ini, silakan kenakan jempol Anda untuk digerak-gerakan ke channel-channel yang berafiliasi dengan channel Gramu Alap yang tentu saja sebagai channel Gramu Alap itu sendiri merupakan channel satu-satunya di Indonesia yang selalu menayangkan secara serempak berbagai acara yang ada di channel Gramu Alap yang tersebut menyebar tidak saja di wilayah Indonesia, alhamdulillah sudah ada di wilayah negara Malaysia dan beberapa negara lainnya yang menyaksikan acara di sore hari ini. Jadi teman-teman silakan subscribe, like dan bunyikan loncengnya channel Gramu Alap dan channel-channel yang berafiliasi dengan adanya channel Gramu Alap ini tentu saja siapapun bisa menonton secara luas. Oke, dikarenakan saudara YouTube telah ada men-sharekan akan saya tampilkan. Sebentar akan saya aktifkan kembali waktunya. Waktu berjalan, silakan berikan pernyataan tersangkanya. Monggo. Saya sudah share screen itu, Bang. Ya. Nah, jadi Pak Martin, di sini di ayat ya saya 9 ayat 5. Pak Martin bisa baca. Bagi kita dan lain-lain ini terjadi melalui jasa anak bla 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 kayak gitu. Nah, jadi tanda merah di sini Heskia berusia 39 tahun. Heskia berusia 25 tahun sampai seterusnya. Nah, bahwa membuktikan ayat tersebut untuk Raja Heskia. Jadi anak tersebut telah lahir. Jadi bagaimana mungkin, bagaimana bisa kita mengatakan bahwa Allah bernubuat akan datang ke bumi menjadi manusia. Sedangkan Pak Martinale memakai ayat yang nubuatannya sudah terpenuhi. Begitu Pak Martinale. Jadi mungkin tanggapan Pak Martinale seperti apa? Saya pengen ini dulu sebentar ya. Oke. Iya. Bagian saya ya. Ya. Nah, jadi Anda kan belum tunjukkan sama saya, belum Anda tunjukkan di mana yang dikatakan bahwa Hizkia itu adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Itu yang penting itu. Kalau telah lahir, semua juga telah lahir, bisa aja. Tapi bukti dia sebagai yang disebut sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai kan tidak ada di situ bilang. Ya itu loh. Dan Anda tadi sudah saya bacakan di Yesaya 9 ayat 5 ayat 1 dan ayat sampai 4 tadi sudah saya jelaskan. Bagaimana istilah itu diberikan kepada bangsa-bangsa. Itu. Jadi bukan hanya untuk orang Israel. Nah, sekarang Anda jawab saya tentang itu. Bagaimana di sana dikatakan? Ini saya kan lagi download data saya nih. Nah, sambil mendownload, sambil saya share screen, saya pengen Pak Martinale, jika Pak Martinale ngeyel bahwa ayat ini dinubuatkan akan lahir gitu. Bisakah Pak Martinale menunjukkan kata yulat tersebut di perjanjian baru itu akan lahir? Nah, ada nggak? Namanya nubuatan itu berarti sesuatu yang akan terjadi. Supaya Anda tahu tuh, namanya nubuat itu sesuatu yang akan terjadi. Nah sekarang untuk membuktikan pernyataan Anda Yusuf, Anda buktikan di mana dikatakan bahwa Hizkia itu sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa,
Bapa kekal, Raja damai. Itu aja gampang kan? Anda buktikan aja di mana yang ayat mengatakan seperti itu. Supaya klop dengan pendapat Anda bahwa telah lahir. Ini namanya nubuatan itu seperti itu. Ya, silakan Anda jawab. Saya lagi sambil download nih Pak, download data saya. Soalnya nggak bisa kalau langsung ditampilkan ini. Tadi saya ada Jadi Anda juga belum menjawab pertanyaan saya tadi dari Al-Baqarah 30 dan 36. Allah mencipta manusia merusak dan menumpahkan darah. Allah menurunkan manusia ke bumi untuk bermusuhan. Belum lagi ayat-ayat yang lain. Itu banyak pertanyaan saya nanti. Tapi 2 ayat ini Anda belum bisa jawab itu. Bagaimana mungkin manusia bisa bertakwa, sedangkan Allah menciptakan manusia yang merusak dan menumpahkan darah, yang saling bermusuhan. Bahkan dikatakan Allah mencipta manusia dalam susah payah. Ya, surat 90 ayat 4. Itulah bagaimana Anda bisa pertanggungjawabkan itu. sebentar Pak Martenale. Laptop saya ini agak susah. Kalau saya menunjukkan pasti saya pakai share screen gitu. Karena laptop saya nih agak ini nih. Saya udah ada itu datanya Raja Damai itu Pak Martenale. Cuma nggak bisa share screen. Nah, yang Pak Martenale jelaskan tadi tentang Al-Quran ya, surah Ali Imran itu kolerasinya apa gitu loh Pak. Saya tadi sudah menjelaskan tentang bertakwa di situ. Nah, apa artian orang yang bertakwa? Apakah ada gitu kolerasinya? Sedangkan orang yang bertakwa itu artinya orang yang berserah diri. Lalu Pak Martenale mau menabrakkan bentar-bentar orang berbikin dosa gitu. Nah, jadi apa kolerasi ayat yang Pak Martenale sampaikan begitu? Karena nggak ada hubungannya gitu Pak Martenale menurut saya. Jadi bisa dijelaskan nggak itu dulu? Ali Imran 45 itu menjelaskan bahwa Isa itu adalah Tuhan. Gitu loh. Dia itu yang menebus dosa manusia. Karena dia Tuhan yang menjadi manusia. Kan itu. Kolerasinya ke sana. Sehingga supaya manusia bisa dibenarkan bukan karena perbuatan-perbuatannya, tapi karena memang kemurahan Tuhan sendiri yang mesti memberi keselamatan. Sedangkan di dalam surah Al-Baqarah ini dikatakan Tuhan malah menciptakan orang yang merusak dan menumpahkan darah. Bahkan menurunkan manusia ke bumi untuk saling bermusuhan. Itu persoalannya. Sebentar Pak ya, saya buka di web aja nih, Quran Surah Al Imran. Soalnya HP dipakai. Jadi laptopnya agak susah. Kurang berfungsi. Quran Surah Ali Imran Pak ya, ayat 45. Iya. Sebentar ya, saya buka di web aja udah. Apa mau saya bacakan? Boleh. Saya bacakan ya. Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra yang namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Nah, itu. Tadi kan saya sudah menjawab yang ini Pak Martenale. Kata saya, kata wajihan itu juga digunakan untuk Musa. Jadi Pak Martenale, kosakata di dalam bahasa Arab itu terhormat, terkemuka. Itu bisa kita ambil dari nahwu, sorok, dan pemahaman yang dalam pemahaman kaidah-kaidah ilmu yang kita pelajari di dalam Al-Quran. Jadi kalaupun ayat ini mengemukakan bahwa cuma Isa tuh yang terkemuka, kata ini, wajiha ini seharusnya tidak boleh dipakai lagi di ayat lain. Ternyata ada.
apa Musa yang dikatakan Allah juga dengan kata wajihan. Jadi menurut saya tidak ada yang lebih istimewa dari kata wajihan ini karena juga digunakan oleh Musa, begitu Pak Martinale. Jadi di dalam Quran surah Ali Imran ayat 45 saya sudah menjelaskan dengan kata wajihan yang mana artinya bisa terhormat, bisa terkemuka. Begitu Pak Martinale. Jadi kata wajihan, andaikan ini dikhususkan untuk dinisbatkan kepada Isa putra Maryam, itu tidak akan dipakai di ayat lain lagi, atau tidak akan dipakai kepada nabi lain lagi, begitu. Jadi makanya saya berkata kepada Pak Martinale tadi di sini ya, kata wajihan, apakah itu menjadi tolak ukur dia menjadi Tuhan gitu? Silakan Pak. Iya, kalau dari surat 33 ayat 69, itu wajihan di sana artinya terhormat. Terhormat, beda dengan Ali Imran 45, sebagai yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat sudah terkemuka, di akhirat itu kan di sana ada Allah saja. Kenapa Isa yang terkemuka di sana? Kalau itu tidak ada yang bisa lebih daripada Isa. Itu sudah dia yang sudah paling lebih gitu loh. Sehingga di sana berarti Allah itu ya dia sendiri. Karena yang terkemuka itu dia gitu. Sedangkan wajihan kepada Musa itu terhormat. Itu tidak bisa disangkal karena dalam Al-Quran mengatakan terhormat. Bukan terkemuka di dunia dan akhirat. Begitu. Jadi yang Pak Martinale maksud gimana? Diperjelas Pak? Iya. Artinya bahwa kalau dia terkemuka di dunia dan akhirat, dialah Tuhan itu sendiri. Gitu loh. Oh, tidak bisa gitu. Bapak sepihak. Karena kata wajihan, kalau kita lihat di ayat ini, dia memakai kata wajihan, maka Pak Martinale juga harus menganggap bahwa Nabi Musa itu adalah Tuhan. Begitu Pak Martinale. Oh, nggak bisa. Nah, untuk kan Musa bisa juga, kan? Untuk Musa dikatakan terhormat, bukan terkemuka. Terhormat, beda. Anda harus konsisten dengan Al-Quran dong. Bagi Musa itu terhormat, bukan terkemuka di dunia dan akhirat. Satu-satunya ayat yang bilang terkemuka di dunia dan akhirat hanya Ali Imran 65 kepada Isa. Nah ini persoalannya di situ. Sehingga Anda akan sulit untuk menyangkali Ali Imran 45, itu aja. Ya. Oh, enggak gini. Kalau kata wajihan di dalam bahasa Arab dia bisa terkemuka, bisa terhormat. Banyak, makanya saya bilang kata wajihan tersebut adalah kata yang umum, universal. Makanya digunakan juga untuk Musa. Kalau Pak Martinale menganggap kata wajihan itu disematkan untuk Isa putra Maryam, lalu Pak Martinale apa juga menyematkan kepada Musa gitu. Jadi Musa adalah Tuhan juga begitu Pak. Kan berbeda. Nah, mungkin dari share screen Raja Heskia tadi nanti itu bisa kita share screen ya, karena kayaknya share screen-nya ini bermasalah milik saya. Udah banyak nih di download cuma nggak bisa muncul. Nah jadi gini Pak Martinale, untuk menegaskan kembali apa yang kita bahas di konsep ketuhanan ini. Tadi saya ada tertarik sih dengan pembahasan Pak Martinale, bahwa Pak Martinale mengatakan Tuhan itu adalah roh, begitu. Nah, Pak Martinale, jika Tuhan itu adalah roh, ini pertanyaan saya nih, dekat-dekat habis waktu ya. Apakah di Wahyu 5 ayat 6, ya, di situ dikatakan ia mengutus roh Allah. Makhluk tersebut bermata 7, bertanduk 7. Begitu. Apakah itu juga disebut sebagai Tuhan, gitu Pak? Nah makanya kita harus mengerti dulu tentang maksud ayat itu, perikop itu. Itu bicara kepada tujuh jemaat, jemaat Kristen mula-mula. Makanya saya bilang kalau baca Alkitab itu, baca Bible itu kita harus mengerti dulu bagaimana maksud daripada caranya Alkitab itu menjelaskan, gitu loh. Jadi tidak bisa pemahaman seperti itu. Seperti tadi Anda bilang terkemuka di dunia, masa Anda bilang samakan juga yang kepada Musa terhormat. Seperti itu misalnya. Ya kan beda itu.
Jadi di sini yang Anda tanya itu jelas 7 roh itu adalah Allah, tapi itu juga adalah kuasa dari Tuhan itu sendiri. Ya, roh yang dari Tuhan itu sendiri. Allah roh itu menjelaskan bahwa dia adalah yang tidak berwujud. Ya, itu yang dimaksud. Tapi yang tidak berwujud itu termasuk malaikat, termasuk Roh Kudus sendiri, Roh khusus itu sendiri. Termasuk jin itu sendiri juga disebut sebagai roh, tapi roh jahat gitu loh. Nah, ini yang kalau menurut Al-Qur'an surat 17 ayat 85 dikatakan bahwa Muhammad juga tidak tahu tentang roh, hanya tahu sedikit. Makanya di dalam Alkitab itu banyak menjelaskan tentang roh itu apa gitu. Itu. Nah, ini yang harus hanya saya kira saudara Yusuf harus pelajari namanya roh itu apa menurut pengertian Islam supaya mengerti gitu. Seperti Anda tanya bilang ada 7 itu maksudnya kepada 7 jemaat itu, ya. Jadi apakah bisa, Pak Martinale, bahwa makhluk tersebut Bapak akui enggak sebagai Tuhan yang bermata 7, bertanduk 7 tadi, karena itu juga roh Allah begitu. Makanya di sini Anda kan tidak mengerti namanya roh itu. Allah itu adalah roh, artinya sesuatu yang tidak berwujud. Tetapi ada yang tidak berwujud yang diperintahkan oleh Tuhan sebagai suruhan Tuhan. Ya, itu bagian daripada Tuhan sendiri. 7 roh itu berarti 7 jemaat. Sudah saya ulang-ulang bilang kan. Jadi Anda jangan secara harafiah seperti itu. 7 roh itu 7 jemaat yang mula-mula itu. 7 jemaat Kristen mula-mula itu disebut sebagai 7 tanduk, 7 roh, segala macam itu. Jadi roh itu jangan diartikan satu saja, karena ada iblis juga roh juga, malaikat juga roh. Tapi iblis itu roh yang jahat. Makanya ada istilah roh kudus, roh spesial yang dari Tuhan. Dan roh dunia, roh jahat yang mempengaruhi manusia menjadi jahat. Itu seperti itu. Ya, silakan. Nah, kalau itu kan berbentuk roh, Pak ya. Tadi Pak Martinale ada menyebutkan bahwa roh itu roh jahat, roh gentayangan, roh bla kayak gitu. Nah, jadi di dalam pemahaman kekristenan ini roh itu seperti apa yang didefinisikan roh Tuhan begitu. Jadi Allah itu roh, ya roh itu berarti dia tidak berwujud tapi dia punya kehendak, dia punya pikiran gitu ya, kan begitu. Lalu dijelaskan juga roh yang ada di dalam di dunia ini adalah roh dari Tuhan dan roh dari iblis. Itu yang dimaksud seperti itu. Jadi membedakan, nah inilah hal yang penting yang harus diketahui supaya kita tahu apa yang mempengaruhi manusia, apa dia dari Tuhan sebagai roh yang roh kudus atau roh yang dari iblis, dari setan. Karena ini roh ini yang merusak manusia gitu. Jadi ada membedakan 2 roh itu, roh jahat dan roh kudus. Roh kudus itu roh spesial, roh khusus yang dari Tuhan. Seperti itu. Di dalam ini, Pak, di dalam Kristen itu Allah juga disebut zat loh, Pak. Jadi di sini ada inconsistent menurut saya. Ada zat, ada roh. Nah, terus mana yang benar gitu? Jika kita andaikan itu adalah roh, berarti roh binatang bertanduk 7 juga Tuhan. Apa begitu? Nah, terus juga kata Pak Martinale ada roh manusia. Apakah semua roh manusia jadinya Tuhan begitu? Nah, saya bisa buktikan juga di dalam kitab Bapak bahwa Allah itu juga disebut zat begitu. Halo Pak Martinale. Jadi di sini ada perbedaan antara Yahweh ya, antara Yahweh dengan Allah Subhanahu wa taala itu perbedaannya di sini. Kalau saya tadi awalnya saya sudah katakan bahwa Allah itu atau Yahweh itu adalah roh. Ya, bukan zat. Sedangkan kalau Allah Subhanahu wa taala adalah zat, disitulah perbedaannya bahwa Yahweh dengan Allah itu tidak sama. Karena zat itu tidak jelas apa itu, di dalam kamus tidak ada itu zat itu. Tidak ada itu. Jadi itu terserah penafsiran tiap-tiap orang pribadi. Kalau roh itu jelas itu. Roh ada sesuatu yang tidak berwujud, tapi dia punya kehendak, dia punya pikiran gitu loh. Sedangkan zat itu tidak ada dalam kamus itu apa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu tidak jelas seperti apa karena dia tidak pernah bicara kepada manusia. Dia tidak pernah membuktikan dirinya sendiri, dia tidak pernah menunjukkan hal-hal yang gaib, ya, tidak pernah itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak jelas siapa dia sebenarnya. Ya, seperti itu. Bang moderator, itu saya ada melempar, bisa di share screen nggak? Soalnya di laptop saya ngelak banget.
Oke, sudah. Silakan dilanjut. Waktu terus berjalan. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir saya kepada Pak Martenale ya. Jadi Pak Martenale di sini Allah disebut zat, bukan roh. Nah, jadi zat Allah ini seperti apa? Gitu, silakan. Iya, ini dalam pengertian yang lain ya. Jadi bukan, jadi maka oleh sebab kita dijadikan, hilang itu, dijadikan Allah, tiadalah patut kita menyangkakan zat Allah itu serupa dengan emas atau perak. Artinya Allah itu sendiri, zat Allah itu zat ya, bukan zat. Ini kan zat di sini beda dengan zat pakai D ya Islam, bukan. Zat itu sesuatu ya, satu benda, satu benda gitu. Sedangkan zat itu pakai D dalam Islam itu berbeda itu. Jadi zat yang ada di Kisah Rasul dengan zat yang ada di Al-Qur'an itu berbeda. Itu. Nah, itu ada, makanya saya katakan bahwa Allah itu dengan Yahweh itu berbeda. Berbeda di dalam wujudnya itu. Ya. Kalau Yahweh itu roh, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang tidak tahu apa itu zat itu. Coba Anda jelaskan sama saya tentang zat itu apa? Coba Anda jelaskan tolong sama saya. Silakan. Sepertinya tadi di awal Pak Martenale saya sudah menjelaskan tentang zat ya. Mungkin karena waktunya ini untuk sekalian closing statement Pak Marten. Jadi mungkin saya closing aja ya. Nanti bisa kita atur ulang kembali untuk berdialognya, begitu Pak Marten. Kira-kira begitu ya. Silakan. Karena saya juga jadi gini, di dalam Quran surah Maryam, teman-teman ya, di situ langit seakan-akan mau pecah begitu. Ketika manusia itu mendakwakan Allah mempunyai anak pertama. Lalu yang kedua, sesuai dengan kata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu juga ada dikorelasikan dengan ayat Yesaya 46, 45 dan seterusnya begitu. Jadi sesuai apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa kita harus menyembah Allah yang benar. Nah, jadi di dalam closing statement ini mungkin ada ya Pak Martenale ya yang tertinggal dari share screen saya karena ada masalah. Jadi mungkin bisa kita sambung kembali nanti gitu. Jadi kita cari di lain waktu. Mungkin saya akan perbaiki masalah share screen saya. Oke, ikhwan fillah yang dimanapun berada, terima kasih telah menyaksikan ya. Terima kasih Kesempatan ini tertutup ya, karena memang 000 dan perlu diketahui Pak Martin sisa 2 menit 42 detik dan sambil menunggu kita setting kembali posisinya timer sendiri, silakan nih bagi teman-teman sendiri, silakan jika ingin berdialog di channelnya Geraham Mu'alaf, silakan Anda jangan lupa untuk mempelajari terlebih dahulu tutorial streamnya, seperti itu ya. Dan jika Anda telah bisa, silakan Anda daftarkan diri Anda ke bioling yang ada di teks berjalan ini. Dan inilah channel satu-satunya di mana channel yang ada Geraham Mu'alaf selalu memberikan kesempatan kepada siapapun untuk berdialog di channelnya Geraham Mu'alaf dengan konsep yang sudah ada yang bisa Anda terapkan di sore atau di malam hari ini. Oke, sebentar kan saya setting dulu waktunya, dan waktu perlu diketahui Bang Yusuf sudah habis waktunya, sedangkan Pak Martin 2 menit 42 detik. Oleh karena itu, silakan Pak Martin untuk melanjutkan kembali sisa waktu dan menghabiskannya. Silakan, waktu berjalan, silakan Pak Martin untuk memberikan pernyataannya. Monggo. Baiklah, saya ingin tegaskan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukan Yahweh. Itu dulu kita harus percaya itu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat. Sebentar Pak, maaf Pak Ya. Martin, sebentar. Ya. Ini belum berjalan waktunya dikarenakan ada error sedikit. Sebentar. Ini ada sisa waktu 022. Sebentar ya. Oke, Pak Martin, sebentar. Astagfirullah. Bentar ya.
Silakan Pak Martin. Iya, jadi pertama saya tegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah Yahweh. Pertama karena Allah Subhanahu wa taala itu ada. Maaf, Pak Martin, maaf ini saya salah Iya. setting sebentar. Karena kan masalah jaringan juga begitu sangat Iya. susah. Bentar ya, mohon dimaafkan teman-teman dikarenakan posisi di sini lagi hujan dan jaringan pun otomatis lelet juga. Jadi kami mohon untuk bersabar karena sisa waktu dari Pak Martin 2 menit 42 detik. Silakan Pak Martin, monggo. Iya, saya ulangi lagi ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan Yahweh. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat pakai kata D. Sedangkan tadi di Kisah Rasul itu pakai zat. Itu adalah sesuatu benda, ya. Jadi seperti itu bedanya di situ. Lalu keduanya, Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan apa-apa bagi umatnya. Tidak menyatakan diri, tidak bicara langsung dengan Muhammad. Ya, tidak menyatakan diri dalam kuasanya kepada umat, tidak. Tapi kalau Yahweh menyatakan diri, bicara kepada semua nabi-nabi, langsung bicara kepada Adam, ya, juga kepada Musa dan para nabi lain. Bahkan dia datang dalam rupa manusia Yesus. Nah ini, jadi dia menjadi manusia Yesus untuk menggenapi rencana penyelamatan, menebus dosa karena manusia menderita karena dosanya. Nah dengan demikian setelah penebusan terjadi, lalu Allah mengaruniakan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menuntun orang Kristen, yang hadir dalam kehidupan orang Kristen untuk menuntun tiap orang Kristen untuk menjalani kehidupan yang benar. Karena tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa dari Tuhan, manusia tidak mungkin bisa menjadi benar. Karena seperti dikatakan di dalam Al-Baqarah 30-36, bahwa manusia diciptakan menurut Allah Subhanahu wa taala yang merusak dan menumpahkan darah. Bahkan Allah menurunkan manusia ke bumi untuk bermaksiat, ya, untuk bermusuhan. Itu loh. Dan banyak hal-hal lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Yahweh sendiri datang untuk menyelamatkan, bahkan membebaskan manusia dari kuasa iblis, yaitu kuasa dosa, kecenderungan untuk berbuat dosa. Makanya dikaruniakan Roh Kudus supaya manusia bisa hidup dalam kebenaran. Karena kalau manusia secara pribadinya sendiri tidak mungkin bisa menguasai dosa yang bergejolak di dalam dirinya. Makanya kita lihat hidup di dunia ini penuh dengan kacau balau. Karena manusia tidak bisa menguasai diri. Kalau sudah marah, dia maunya membunuh orang saja gitu. Dia tidak bisa menguasai diri untuk bersabar, untuk memaklumi atau menghargai kepentingan orang lain. Itu bukti bahwa manusia betul-betul dikuasai oleh iblis yang roh dikatakan sebagai roh jahat. Makanya di dalam Kristenan ada Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan pribadi manusia supaya manusia bisa dituntun dalam seluruh kebenaran dan manusia dimampukan untuk melakukan hal yang benar. Bahkan dikatakan juga manusia bisa mengenal Yesus dengan benar kalau ada Roh Kudus di dalam dirinya. Jadi di luar orang Kristen, di luar Roh Kudus tidak ada orang bisa percaya pada Yesus sebagai Tuhan. Karena dikatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 3, hanya oleh Roh Kudus manusia bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih kepada Pak Martin Ale yang sama telah mendapatkan waktu Pak Yusuf 40 menit, namun nyatanya habis pula. Dan terima kasih, dan perlu dipahami bahwa inilah namanya dialog ya teman-teman. Semuanya harus dibatasi. Kalau tidak dibatasi, tentu saja ini dari sore bisa sampai subuh gitu kan, seperti itu. Kasihan nih para penonton menggunakan kuota. Jadi seperti itu pula, dan moderator cukup kelelahan juga ya. Jadi kita semuanya tidak dibatasi waktu, wah semuanya akan seenaknya dalam berdialog dan akan tidak teratur dalam hal berdialog. Makanya semuanya menggunakan waktu, dibatasi waktu. Adapun pemborosan waktu semuanya diserahkan kepada pembicara. Yang penting kami memberikan yang sama dalam hal batasan waktu. Oke, teman-teman, silakan jika Anda mau mendaftarkan diri Anda sebagai pembicara, partisipasi di link di channelnya Gramualaf. Silakan Anda pelajari terlebih dahulu, share screen di StreamYard seperti itu ya. Jadi teman-teman biar semuanya lancar, karena dialog di Gramualaf di sini menggunakan StreamYard yang dikonekkan langsung ke puluhan channel, sebanyak 22 channel sebagaimana yang barusan Anda melihat di layar ya. Dan selagi sempat bisa menggunakan StreamYard, silakan buru-buru daftarkan diri Anda, dikarenakan posisi di Gramualaf penuh jadwal, dan ketika teman-teman telah daftar, harap untuk bersabar
karena semuanya akan kebagian waktunya, tetapi harus bersabar ya. Oke, terima kasih kepada kedua pembicara yang telah berdialog secara santun, memberikan sanggahan jawaban secara santun. Meskipun sama-sama berbeda, tetap perbedaan tersebut tidak boleh menghasilkan gontok-gontokannya, apalagi hinaan, ocehan yang tidak layak untuk kita dengar seperti itu. Karena apa yang kita lakukan semuanya pasti diminta pertanggungjawabnya. Terima kasih kepada kedua pembicara, baik Pak Martinale maupun dari Bang Yusuf yang channelnya Penegak Islam Channel. Terima kasih. Terima kasih juga kepada para penonton. Maaf jika kami ada salah-salah kata maupun sikap, terlebih di posisi di kami pun hujan jadi nge-like. Terima kasih kepada semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.